Ini sekarang jarang sekali injektor bumpat selama filternya ini masih bisa menyaring. Kemudian untuk yang filter yang di bawah itu juga akan ditandai kalau posisinya itu kotor, maka di meter kombinasi itu nanti ada kedip-kedip. Nah itu tandanya filternya kotor dan harus diganti, beli filter gratis dudukannya. Jadi bonus. Nanti harganya silakan ke dealer bawa semua. Baik, kemudian yang kedua, ini ada kabelnya 3, kemudian ada selangnya ya Pak, selang vakum. Itu namanya MAP atau tadi yang Pak Isan tanyakan, atau manifold absolute pressure. Jadi sensor tekanan turbo. Jadi turbo ini yang ada di sini nanti nomornya 3, nanti bisa dipersani. Ketika posisinya itu mesin berputar, RPM-nya 1600 itu sudah mulai bekerja. Nah, bekerjanya turbo itu dorong udara, kemudian masuk ke intercooler di bagian depan, bagian ngajeng ini, baru masuk ke sini. Nah, di sini dia akan dideteksi seberapa gede atau seberapa besar tekanan yang ada dihasilkan oleh turbo. Gitu Pak. Kemudian cara ngeceknya gimana? Nanti saya akan praktekkan pakai scanner ya Pak. Baik, kemudian yang ketiga ini Pak, tadi nyambung sama turbo pressure sensor. Ini ada common VNT Pak. Nah di VNT ini dia kerjanya variabel, ada pakainya motor. Jadi dia digerakkan, tujuannya apa? Tujuannya kalau turbo biasa itu kan kerjanya di 2500. Kalau ini dia kerja di 1500 sudah kerja. Sehingga tarikan mobil ini di RPM bawah sudah enak Pak. Gitu ya, prinsipnya kayak selang. Jadi kalau turbo biasa itu kalau kerannya dibuka baru kucur. Kalau ini kerannya dibuka tapi kita pencet dari mulai sedikit bisa banyak. Jadi alirannya lebih kenceng dan lebih panjang gitu ya Pak. Baik, terus kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat ini tadi injektor. Nah di injektornya ini perbedaan dengan yang tipe lama. Kalau tipe lama dia resistornya di atasnya, kalau ini di samping. Kemudian akan kelihatan untuk selang pengembalinya di sini. Nah, selang pengembalinya di sini, atau kalau misalnya dari lebih enak ini atau yang lama Pak bongkarnya? Sudah yang pernah bongkar? Pena ini atau yang lama? Pernah ya, enak yang lama ya. Kalau ini sih lebih gampang ya ini kalau bongkar injektornya. Yang baru, lebih enak yang baru. Kalau yang lama buka tutupnya. Gitu. Yang keempat tadi injektor. Dia kerjanya yang awal itu 150 volt. Tujuannya adalah mempercepat proses buka. Jadi setelah dia mulai buka, tegangannya diturunkan menjadi 12 volt. Dia sudah lebih stabil sehingga tidak membutuhkan lagi tegangan yang cukup tinggi di injektor ya. Itu injektornya, drivernya ada di mana nih Pak? Jadi, nah di situ aja, di belakangnya filter solar. Nah di belakangnya situ. Nah, ngeceknya gimana? Tadi ada yang sempat sharing pakai tes line ya. Ada yang bisa juga pakai tes line. Nah, ini pengalaman ada yang dimakan tikus nih Pak. Jadi ini sobek bukan karena kita ya Pak, nanti diperbaiki karena bisa tinggal separuh ini Pak, bisa satu dua ya, mumpung ketahuan di sini ya problem bawaan Pak, problem bawaan bukan kita, tikusnya yang hampir separuh kabelnya, tinggal sedikit ya, bukan mekaniknya ya Pak. Ya tikusnya sudah di training Pak, jadi dia bisa tahu mana yang harus dipotong. Cerdas tikusnya, cerdas. Oke, yang kelima ini ada apa ini namanya? Sensor tekanan ya. Sensor tekanan. Fuel pressure sensor ya. Fuel pressure sensor ini dia mendeteksi seberapa besar tekanan yang ada di common rail. Jadi common rail itu hanya pipa doang Pak, atau pipa saja. Pipa lonjoran ya, itu namanya common rail. Yang utama yang dipakai di sini adalah sensor tekanannya. Jadi dia akan mendeteksi seberapa besar tekanan yang dibutuhkan antara target dengan aktual itu sama enggak. Misal, karena kebutuhan mobilnya yang pakai orang 4, orang 5 itu jelas akan berbeda kebutuhan dari
solarnya, sehingga nanti dari si ECU itu akan memberitakan kalau di sini bukan lagi namanya SCV, ini beda. Ini pre-stroke control valve. Apa kalau disingkat Pak? PSV ya, pre-stroke control valve gitu. Nah bedanya apa? Kalau yang di Innova lama, kalau posisinya dia kunci kontaknya off, maka dia akan nutup. Kalau ini kunci kontaknya off, dia buka. Dan kebalikan, apabila kunci kontaknya on, baru dia sedikit menutup, tergantung permintaan bahan bakarnya seberapa banyak. Baik, ini untuk common railnya. Kemudian yang di bawahnya sini nggak sedikit agak nggak kelihatan ya. Itu ada supply pump atau nyebutnya, ada yang masih nyebutnya bus pump, dan masalah. Ini saya kasih info bagi Innova yang lama. Innova lama itu lebih kelihatan ya Pak, ketok ya Pak. Nah ketok, kemudian SCV-nya kelihatan, dan juga ada salah satu di sana di bagian yang cedak dengan block cylinder ada kunci L, itu dalamnya ada strainernya Pak. Jadi terkadang problemnya mogok itu bisa diakibatkan strainernya buntu. Buntunya kenapa? Buntunya biasanya filternya ini pakai filter yang harga 100 ribuan. Nah, ketika 100 ribuan ini yang jual dari sini ada yang tawa ya Pak ya. Ada distributornya mungkin ya. 100 ribuan itu bisa menyebabkan si strainer itu tersumbat, sehingga nanti tenaganya kurang, kemudian yang kedua juga sampai dengan istrinya mogok. Jadi mati-mati ya, itu ada. Itu ada. Kalau di sini yang ini nggak ada karena sudah ada filter yang dekat dengan block cylinder. Baik, itu yang ke tadi berapa? 5 ya. Nyambung sama yang 6. Ya, 6 sekalian ini. Tadi ada 6 ini ada namanya intake shooter Pak. Intake shooter itu kalau tadi Mas Budi sampaikan, fungsinya adalah menutup saluran ketika kunci kontak dimatikan. Tujuannya apa? Supaya kalau diesel-diesel biasa, kalau dimatikan itu ada glek gitu Pak. Nah, dia dikurangi untuk aliran udaranya. Jadi bukan untuk kontrol angin yang masuk, bukan, tapi semata-mata fungsinya adalah ketika dimatikan. Bahasa kerennya intake shooter, bahasa umumnya diesel throttle Pak namanya. Ngaten nggih. Yang keenam, yang ketujuh nih, 7 mana 7? Ya, ini. Ya, 7 itu ada MAF Pak, atau mass airflow meter, atau umumnya kita nyebutnya airflow meter. Nah, di situ fungsinya mendeteksi udara yang masuk. Nah, deteksinya bagaimana? Nanti dia ada pemanas, di mana nanti arus yang dipakai buat manasi itu dianggap sebagai jumlah aliran udara yang masuk. Betul Pak? Kalau dulu ini fungsinya krusial banget, kalau sekarang nggak begitu Pak. Lebih banyak yang fungsi itu nanti di turbo. Oke, yang 7, kemudian nanti yang di dalam pasti ada namanya pedal ya Pak ya. Pedal, sensor pedal. Nah, sensor pedalnya itu tipenya Horizon, tidak ada kontak, jadi dia mendeteksi berapa pergerakan dari pedal gas atau pedal gas ya, betul ya. Nomor 7, 8 mana 8? Oh, dalam situ Pak, itu Pak. Ya, itu EGR-nya Pak. Ya, itu EGR-nya, jadi exhaust gas recirculating system. Ya, fungsinya untuk mengembalikan gas buang ke dalam intake manifold. Tujuannya apa? Tujuannya adalah semata-mata supaya emisinya turun. Itu aja Pak. Secara fungsi kalau itu justru kalau misalnya pas problem jadi masalah. Kalau yang dulu itu lebih banyak ditutupi, lebih enak katanya gitu ya, dan intake-nya akan lebih bersih ya, lebih bersih. Nah, itu salah satu basic tuningnya kayak itu Pak. Jadi nanti dibersihkan intake manifoldnya, EGR-nya dibersihkan atau ditutup, baru nanti menghasilkan power yang cukup bagus. 9, nah ini 9 yang sering kali problem Pak. Ini istilah tekniknya apa ya? Nanti saya cariin, nggak lupa ini. Kalau bahasa kita adalah penyaring. Nah, penyaring debu. Nah, di situ. Nah, itu rawan terjadi kerusakan atau terjadi keretakan. Itu sering kali terjadi di Innova yang lama.
Jadi powernya kurang banget karena itu retak. Itu ngaruh Pak. Retak sedikit aja udah ngaruh. Terutama pas tanjakan. Itu yang apa Mas? Itu yang Innova lama Pak. Oh, yang mana? Yang ini nanti di Bersani nomor 9 ini Pak. Ya yang bulat ya ini ya Pak. Di sini panas Pak? Sama. Yang mana? Yang mana? Nah, ini yang ini ya. Biar sama dia panas ya. Kalau Innova lama dia letaknya ada di atas ini ya. Yang Innova lama. Innova lama. Kalau ini letaknya di sini, tapi ini juga krusial sama. Penting banget buat pisau. Panter kenatan. Penter enggak aja. Penter belum pakai ini. Penter masih pakai EV diesel. Itu Pak untuk apa beberapa sensor utama di samping nanti yang bawah jelas itu untuk sensor CKP. Kemudian untuk sensor CMP-nya kalau yang baru dia sudah naik di sini Pak. Kalau yang lama kan dia posisinya di dekatnya supply pump. Yaitu CMP. Kalau yang sekarang CMP-nya dinaiki ke sini. Enggak di sini. Gitu ya Pak. Kemudian untuk pemeriksaannya bagaimana pemeriksaannya? Untuk injektor tadi ada yang pakainya tes lamp, ada juga yang pakainya osiloskop. Nah sekarang kita mau cek pakai alat scanner ya Pak. Saya minta tolong Mas pasangin. Pak Ketua ya. Ini tadi namanya Apa Pak? Oh itu filter Pak, filter solar. Filter solar Mas. Filter solar ada sensor buat air sama sensor buat dia tersumbat atau enggak. Niki mengke yang isi banyu murup. Murup kalau